Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sehat semua Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan sudah hadir semua ya ini ya. Seharusnya peserta 120-an ya, baru 90 orang. Ya mudah-mudahan nanti sambil berjalan, yang lain juga sambil proses masuk ke dalam Zoom ini ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Nama saya Eka Restina Rahayu, selaku moderator pada acara kegiatan BIMTEK terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas data pokok pendidikan. Dan karena sebagian besar peserta sudah hadir, maka acara pembukaan BIMTEK ini kita mulai saja ya Bapak Ibu, karena memang harusnya jam 11. Ini sudah telat hampir 10 menitan lah ya, nggak apa-apa. Baik, kepada yang terhormat Kepala LPMP Banten yang kali ini diwakili oleh Kepala Subag TU, kemudian rekan-rekan panitia beserta Bapak Ibu peserta kegiatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di room virtual ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepala sekolah melalui daring angkatan ke-5 dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah kita mengawali acara pembukaan ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka kegiatan bimbingan teknis kepala sekolah melalui daring angkatan ke-5 oleh Kepala Subag TU LPMP Banten, Bapak Boni Hanafi Dakosta MDS, kami persilahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Eka selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para fasilitator, moderator, host, dan panitia. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Pengawas, serta BIMTEK Dapodik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ya, sehat ya Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam room virtual. Tidak mengapa, ini juga bisa jadi berkah untuk kita karena untuk mengumpulkan langsung juga, kalau misalnya dibuka secara keseluruhan, karena kita LPMP kebetulan hari ini tuh ada 3 kegiatan, bisa jadi tidak bisa dilaksanakan hari ini gitu maksudnya. Jadi karena ini dilakukan secara virtual, jadi bisa kita buka langsung beberapa kelas yang tadi barusan dibuka di kelas pemetaan mutu supervisi ada 1.000 peserta. Nah, nggak kebayang kalau misalnya kita harus mengundang 1.000 peserta secara keseluruhan. Ternyata bisa melalui Zoom meeting ini. Baik, Bapak Ibu, untuk sekarang kegiatan BIMTEK Dapodik itu sudah menjadi kegiatan rutin ya. Mengingat data itu benar-benar suatu yang sangat penting atau ujung tombak dari seluruh proses kegiatan dan program dalam hal apapun, baik di bisnis, arsitektur, sipil, semuanya termasuk pendidikan. Ini suara saya masuk ya? Ada ya? Baik, saking pentingnya bahkan Bapak Ibu tahu sendiri pada saat Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom oleh sekutu, itu yang pertama ditanyakan oleh Kaisar itu adalah satu, yaitu data. Nah, data apa yang ditanyakan Bapak Ibu semua sudah tahu, berapa jumlah guru yang tersisa. Nah, itu menjadi benar-benar sangat penting bahwa data itu adalah hal yang pertama-tama yang akan dijadikan acuan untuk menindaklanjuti apa yang akan dilakukan selanjutnya. Baik, mungkin saya share screen dulu ya.
Muncul ya Bapak Ibu ya. Kegiatan kali ini BIMTEK Dapodik, Kepala Sekolah dan Pengawas, kita tekankan pada Dikmen, Bapak Ibu yang di SMA SMK SKH, seluruh kepala sekolah dan Dikdas Kota Tangsel, dan juga di kepala sekolah Dikdas Kota Tangsel. Nah, pengertian Dapodik sendiri, mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal ya, merupakan sistem pengelolaan data, pendidikan, dan kebudayaan yang terintegrasi untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu. Sistem transaksinya seperti yang gambar di sebelah. Kalau dibaca seperti ini mungkin agak susah. Kita lanjut di slide berikutnya, ada penjelasannya. Nah, terkait dengan mekanisme pengelolaannya, Bapak Ibu, untuk mendapatkan data yang sahih sesuai dengan kondisi di lapangan dan menjaga kualitas data, maka disusun 3 tahapan yang dikelola oleh unit yang berbeda-beda. Yang pertama adalah tahapan pengumpulan, yaitu sumber data yang diambil oleh nanti tim pengumpul data, oleh Direktorat PAUDMI, Dikdas, Dikmen, dan Kebudayaan. Kemudian pada tahapan berikutnya adalah tahapan pengelolaan atau quality control. Yang dikerjakan adalah mengontrol tentang integrasi, kemudian verifikasi, validasi, kompilasi, analisis dari potret pendidikan yang ada di data sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian akan dilanjutkan dengan pendayagunaan data. Nah, pendayaan gunaan ini mencakup perencanaan, kemudian program pembangunan atau pembinaan, dan monitoring program, kemudian evaluasi program dan penelitian. Nah, ini semuanya diproyeksikan atau dititik beratkan nanti oleh PDSP, dulu namanya PDSP, kalau sekarang namanya Pusdatin, Pusat Data Informasi, yang nanti akan selanjutnya digunakan oleh unit yang terkait dalam menyusun program-program pembinaan untuk pengembangan. Ya. Pentingnya data, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, data ini yang sangat penting sekali, data pendidikan. Manfaat Dapodik adalah Dapodik digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, kemudian data siswa, termasuk data guru dan karyawan, serta data sarana prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi semuanya kita jaring. Kemudian data Dapodik akan digunakan untuk menentukan kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sangat banyak sekali ya nanti digunakannya untuk apa aja, untuk BOS, dan juga nanti untuk pembinaan, dan lain-lain hal sebagainya. Nah, apa yang terjadi jika Bapak Ibu tidak mengisi Dapodik? Data aplikasi Dapodik ini digunakan sebagai acuan data program-program Kemendikbud, Bapak Ibu. Oleh karena itu, apabila sekolah tidak mengisi data Dapodik ini, maka sekolah tersebut tidak akan mendapatkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya dana BOS, kemudian tunjangan gurunya juga mungkin nanti ada yang terbengkalai ya, ada yang sudah sertifikasi ternyata tidak dapat tunjangan gurunya karena tadi data di Dapodiknya belum diupdate. Kemudian bantuan sarana prasarana bagi sekolah juga mohon diisi dengan sebenar-benarnya. Jadi pemerintah juga bisa memusatkan bagian mana saja yang harus yang memerlukan bantuan sarana prasarana. Kemudian semua yang telah dijelaskan dan pada manfaat dan fungsi yang diterima jika mengisi Dapodik. Karena sekolah tersebut tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau misalnya nanti tidak memperbarui datanya. Jadi sangat penting sekali untuk Bapak Ibu memonitoring sampai di mana tugas operator sekolah tersebut
sudah dijalankan dengan baik. Nah, ini hasil data rekap nasional. Ini terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan pada Bapak Ibu yang telah tadi mendukung dan memerhatikan untuk operator sekolahnya untuk mengisi data Dapodik. Sudah sangat baik sekali. Rekap nasionalnya ini per Juni, 20 Juni 2020 pukul 00. Ini yang nasional ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk jumlah sekolah. Mungkin tidak saya bacakan seluruhnya, kita bacakan totalnya saja. Di sini 220,98. Nah, peserta didiknya ada 44.621.547. Rombelnya 1.848.658. Kemudian jumlah gurunya 2.720.778. Jumlah tenaga pendidiknya 657.444. Kirimnya oleh sekolahnya itu 218 sampai 218.120. Nah, untuk aplikasi Dapodiknya sendiri itu sudah bulan Juli kemarin sudah dikeluarkan Dapodik versi 2021. Silakan Bapak Ibu cek ke operatornya masing-masing. Bisa nanti dilihat di untuk mengunduhnya di https://dapo.dikdasman.kemdikbud.go.id. Nah, tapi setelah 19 Juli 2020 ini juga sudah ada pembaruan ya. Rilis pembaruan aplikasi Dapodik versi 2021.a. Nah, ini per tanggal 18 Agustus 2020 kemarin. Nah, jadi mohon dipastikan pada operator-operator sekolahnya sudah mengunduh yang terbaru dan sudah diperbarui kembali 18 Agustus. Karena kalau memang tidak diperbarui pasti nanti ada field data yang tidak terisi atau tidak terkirim nantinya ke aplikasi pusat maksudnya. Atau bahkan ada yang tidak bisa meneruskan karena tadi belum bisa, karena belum melakukan pembaruan aplikasi. Ya, untuk batas waktu cut off BOS-nya itu sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 ya, dari sisi dukungan Dapodik untuk sistem transaksional Kemendikbud berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS reguler, disebutkan bahwa penetapan sekolah penerima dana BOS reguler akan didasarkan pada Dapodik per tanggal 31 Agustus cut off 2020 pukul 23:59 WIB waktu Indonesia Barat. Dan data Dapodik per tanggal 31 Agustus ini akan digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOS reguler tahap 3 tahun berjalan dan penyaluran dana BOS reguler tahap 1 dan tahap 2 tahun berikutnya. Nah, jadi memperhatikan urgensi tersebut, pemuktahiran data dilakukan paling lambat tanggal Senin 31 Agustus 2020 untuk penarikan data program bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, tapi dengan tetap menjaga kualitas datanya. Nah, jadi mohon ditekankan kembali kepada operator-operatornya, datanya tidak hanya dikejar waktunya saja dikerjakan sistem SKS, sistem kebut semalam, tapi juga diperhatikan kualitas datanya. Artinya data itu harus benar dan terkini, valid dan terkini ya. Ini perkembangan pengumpulan datanya Bapak Ibu
per 30 Juni 2020 sampai saat ini sudah ada 88 sekolah yang sudah mengirim data, ini untuk yang PMP ya, data PMP, dan baru 66,86% yang hitung raport PMP 2019. Nah, Banten kita lihat di sini ada di mana Banten? Di tengah-tengah ya Bapak Ibu. Kita dari rata-rata 88 itu kita masih sedikit lebih tinggi, 90,09%. Yang paling besar atau yang paling mendekati selesai itu adalah di Provinsi DI Yogyakarta. Ini terima kasih Bapak Ibu sudah bekerja keras, tapi kami mohon sekali lagi untuk tadi menekankan kembali kepada operatornya untuk segera menyelesaikan untuk pengiriman data PMP ini. Nah, kemudian ini untuk wilayah Bantennya sendiri. Untuk Kota Cilegon, yang paling bagus sudah 97,79%. Total sekolahnya 272 dan total kirimnya 266, tinggal sisa 6 lagi. Kemudian juga di Kota Tangerang 95,41%. Total sekolahnya 893 dan total kirimnya 852. Sisanya tinggal 41 sekolah lagi yang belum. Kemudian untuk Kabupaten Lebak 95,16%, total sekolahnya 1.115, total kirimnya baru 1.061, masih ada 54 sekolah lagi yang tersisa. Di peringkat 4 ada Kabupaten Serang 91,10%, ada 1.101 sekolah yang sudah mengirim, baru 1.003, sisanya 98 sekolah lagi. Nah, Kota Tangerang Selatan ini baru 90,11%. Mohon diingatkan kembali, ada operatornya dilengkapi. Total sekolahnya 647 yang sudah mengirimnya 83 sekolah dan sisanya 64 sekolah. Di Kabupaten Pandeglang sudah 88,48%. Total sekolahnya 1.155. Dan yang sudah mengirimnya 1.022. Sehingga tinggal 133 lagi yang masih belum mengirimnya. Kemudian yang ke peringkat 7 ada Kota Serang 87,35%. Total sekolahnya 411, yang baru mengirimnya 359 sekolah. Dan total sisanya itu masih ada 52 sekolah yang belum. Yang terakhir, Tangerang, Kabupaten Tangerang, baru 84,2%. Total sekolahnya 1.810, memang paling banyak di Kabupaten Tangerang ini. Total kirimnya 1.524. Nah, sehingga sisanya masih ada yang belum kirim 286 sekolah lagi. Ini campuran ya, SD, SMP, SMA, SMK, alias Dikdas dan Dikmen. Silakan Bapak Ibu cek masing-masing di progress report data sekolahnya masing-masing, apakah sudah mengirim atau belum. Kalau belum, mohon tadi sekali lagi operatornya diingatkan kembali untuk segera menyelesaikan. Nah, kemudian ini jumlah sekolah yang belum kirim PMP. Ini sudah dibagi berdasarkan jenjangnya. Lebak ada 54 tadi, SD-nya 31, SMP 14, SMA-nya 5, SMK 4. Sedangkan Kabupaten Pandeglang yang tadi 133, ada 102 dari jenjang SD, 11 dari jenjang SMP, SMA-nya 1, kemudian SMK-nya 19. Di Kabupaten Serang, ada di jenjang SD-nya 22 sekolah yang belum mengirimkan, di SMP-nya 31 sekolah, di SMA-nya 22 sekolah,
Di SMK-nya 23 sekolah. Ini Bapak Ibu yang kepala sekolah dari Dikmen, mohon diperhatikan yang belum mengirim. Kemudian Kap Tangerang, SD 67 sekolah yang belum mengirim, SMP 112, SMA-nya 68 sekolah, SMK masih 39 sekolah. Sehingga total tadi sudah disebutkan 286 sekolah yang belum mengirim. Untuk kota Cilegon, itu tinggal 2 yang di SD dan 2 di SMP, tambah 2 yang SMK, jadi total ada 6. Di kota Serang, jenjang SD-nya 11, jenjang SMP-nya 24, jenjang SMA 7, jenjang SMK-nya masih ada 10, sehingga totalnya ada 52. Untuk kota Tangerang, yang belum, tadi totalnya 41, itu terdiri dari jenjang SD ada 6 sekolah yang belum mengirimkan, kemudian jenjang SMP 1 sekolah, jenjang SMA-nya 4 sekolah, sedangkan jenjang SMK paling banyak ini ada 30 sekolah, biasanya yang swasta-swasta ini, yang suka telat mengirimkan data. Kemudian yang terakhir yang kota Tangerang Selatan, ini semuanya ada ya di Dikdasdikmen di acara ini. Mohon diperhatikan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengawas. Jadi yang SD 24 sekolah yang belum mengirimkan, kemudian SMP 14 sekolah, SMA 13 sekolah, SMK-nya 13 sekolah juga, sehingga totalnya 64 sekolah yang belum mengirimkan. Nah, sedangkan juga masih terdapat jumlah sekolah yang tidak sinkron Dapodik. Nah, ini mungkin nanti dipertegas kembali sekolah-sekolah ini dari mana. Kap Lebak itu masih ada 15 SD, Kap Tangerangnya masih ada 5, di jenjang SMP-nya masih ada 9 untuk Kabupaten Tangerang, sehingga totalnya 14. Di Kota Serang, di Kota Serang, ya ketutupan sebentar. Di Kota Serang tinggal 1 ya, yang SMP yang belum sinkron Dapodik. Nah, sehingga yang totalnya itu ada SD ada 20, jenjang SD ada 20 sekolah yang belum sinkron, dan jenjang SMP ada 10 sekolah yang belum sinkron untuk data Dapodik ini. Total ada 30 sekolah yang belum sinkron di data Dapodik. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pemaparan pembukaan kali ini. Sepintas saja, nanti Bapak Ibu untuk lebih fokus, lebih panjang lebar lagi akan dibahas nanti oleh para fasilitator setelah kegiatan ini, setelah pembukaan ini. Mungkin kita akhiri untuk pembukaan ini. Ada sedikit pantun Bapak Ibu. Ke pasar Minggu beli sebaskom mangga. Kalau ketemu saya di jalan, jangan lupa dibagi 1. Bersama fasilitator LPMP dan monitoring kepala sekolah secara berkala, data Dapodik Banten insya Allah akan jadi nomor 1. Nah, itu harapan kami Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Secara resmi kami buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Boni yang sudah sedikitnya memberikan arahan ya, sedikit paparan terkait dengan pentingnya kuantitas dan kualitas data pokok pendidikan kita, khususnya di Provinsi Banten, begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk nanti materi, insya Allah pasti kami share ya oleh panitia nanti di akhir acara ya Bapak Ibu, supaya sekaligus nanti untuk share materinya, mulai dari materi awal sampai nanti ke sesi terakhir, gitu ya Bapak Ibu. Nah, demikianlah Bapak Ibu acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis kepala sekolah melalui daring angkatan ke-5, dan mari kita tutup acara pembukaan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kasubag dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kasubag untuk meninggalkan Zoom meeting untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dan kepada Baik, Bapak Ibu, kami pamit. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Dan kepada peserta, meskipun belum sampai jam 12 ini ya Pak, baru setengah 12, mungkin kami persilahkan untuk istirahat terlebih dahulu, Bapak Ibu. Boleh meninggalkan room dulu, nanti jam 1, pas jam 1, kita akan masuk ke kelas masing-masing, sesuai dengan WA-nya Bapak dan Ibu, sesuai dengan WA grupnya kelas Bapak dan Ibu. Nah, nanti informasi kelasnya akan disampaikan oleh teman-teman panitia di WA grup tersebut. Kita masuk lagi jam 1 siang. Untuk saat ini, silakan Bapak Ibu untuk meninggalkan room, kemudian istirahat dulu, nanti jam 1 siang kita masuk ke room yang mungkin berbeda ya, karena sudah dibagi lagi mulai per kelas dan akan dipandu oleh teman-teman fasilitator. Begitu ya Bapak Ibu. Kepada peserta silakan, selamat beristirahat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Bergerak memberikan layanan dalam pengabdian. Kota Rangkas Bitung tak pernah hilang ditelan sejarah. Kental dengan budaya yang selalu terjaga. Tidak ada perbedaan yang mengikat, walaupun penuh dengan kebinekaan. Dari kota yang penuh kemajemukan, kami berupaya hadir memberikan layanan yang terbaik untuk mendorong kecerdasan anak bangsa, memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Banten.